It's a city government has a duty to provide livable living environment for its residents, and this include addressing climate change impact by making efforts to reduce cities' carbon emissions. Cities globally have done so by putting in place commitments and resources in establishing climate action plan and delivering actions in transportation strategies, building codes, promoting clean energy, and many, many more. I'd now like to turn to another C40 Vice Chair of the Governor of Jakarta, Anies Baswedan. You also have 2 minutes, Governor. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Hebat, hanya 2 menit Anies berhasil pengaruhi Sekjen PBB untuk setujui usulan upaya kurangi emisi karbon. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengikuti dialog secara virtual bersama dengan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres dan pimpinan C40 pada Jumat 16 April malam hari. Dialog yang membahas dampak perubahan iklim ini diikuti Ketua C40 dan juga Asosiasi Kota Besar Dunia. Dalam paparannya selama kurang lebih 2 menit di hadapan Sekjen PBB dan juga pimpinan kota-kota besar dunia, Anies di mana menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah jejaring C40 menyampaikan pemerintah kota memiliki tugas untuk menyediakan lingkungan tempat tinggal yang layak huni bagi warga kotanya. Hal ini termasuk dengan mengatasi dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota. Menurut Anies lagi, kota-kota secara global telah melakukannya dengan berkomitmen dan juga mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim dan melakukan implementasi aksi iklim dalam strategi transportasi, tata bangunan, dan mempromosikan energi bersih dan banyak lagi. Jadi para hadirin sekalian, kota-kota di dunia melakukan langkah-langkah terobosan yang berani dan demikian hanya dengan Jakarta. Jakarta telah berkomitmen untuk menjadi kota berketahanan iklim. Saat ini Jakarta telah bertransformasi dan pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis pada transit. Jakarta memimpin dalam aksi transportasi dan mobilitas yang berkelanjutan dan kami ingin melanjutkan lebih jauh. Jelas Anies. Anies juga mengatakan PBB memiliki peran besar untuk membantu kota-kota di dunia. Pertama, PBB dapat mendorong negara-negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota, dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution atau NDC dari aksi iklim. Kemudian, yang kedua, dalam kapasitasnya, PBB mampu meminjamkan tangannya untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan. Kemudian yang terakhir, dalam rangka menuju COP26, PBB dapat mendukung negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif untuk menerjemahkan manfaat-manfaat yang akan diperoleh oleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal. Begitu usul Anies. Mendengar usulan itu, Sekjen PBB Antonio Guterres langsung menyatakan setuju. Kami sepenuhnya mendukung usulan Anda dan siap melakukan yang terbaik dengan organisasi dan tim perwakilan PBB pada berbagai negara untuk sepenuhnya melakukan advokasi global dengan para pemerintah untuk melakukan persis seperti yang Anda usulkan kepada kami. Mendengar pernyataan dari Antonio Guterres, moderator dialog David Miller akan tidak percaya. Gubernur Baswedan, Anda telah berhasil mempengaruhi PBB hanya dalam waktu 2 menit. Bayangkan apabila Anda mendapatkan waktu 4 menit, sebut David Miller yang disambut senyum tersipu-sipu oleh Anies Baswedan. Terima kasih, jawab Anies singkat. Melihat diplomasi yang sangat berkelas dari Anies sukses mempengaruhi PBB, warganet pun juga takjub, fix Presiden RI. Dengan diplomasi yang berkelas dari Anies, di mana sukses mempengaruhi PBB, warganet pun akhirnya membanjiri komentar.
Warganet menyanjung gaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seperti Presiden ketika menyampaikan pendapat mengenai perubahan iklim di hadapan Sekjen PBB Antonio Guterres. Anies mengikuti dialog secara virtual bersama dengan Sekjen PBB dan pimpinan C40 pada hari Jumat 16 April malam hari. Dialog yang membahas dampak perubahan iklim ini diikuti oleh Ketua C40 dan Asosiasi Kota Besar Dunia. Anies kemudian mengunggahnya melalui akun Instagram @anisbaswedan. Sabtu 17 April. Postingan Anies ini mendapatkan respon positif dari warganet. Ya Allah, seandainya aja Indonesia punya presiden seperti Bapak, kabulkan ya Allah. Ujar akun Wahyu Roni pada Minggu 18 April. Gak kaleng-kalengnya diplomasinya kelas. Timpal akun @farhanadil. Saking terpesonanya dengan gaya Anies, netizen satu ini mendoakan Anies jadi presiden selanjutnya. Fix Presiden RI next agar negara ini punya pemimpin hebat dan cerdas, juga wibawa yang luar biasa. Sehatkan beliau ya Rob dan mudahkan bagi beliau dalam mengemban tugas serta kabulkan doa kami agar beliau bisa menjadi pemimpin negeri tercinta ini. Amin ya Allah. Kata akun @umu123. 2 menit mampu mempengaruhi, apalagi 5 tahun. Ucap akun MHD Yasir. Dalam momen tersebut, Anies berhasil mempengaruhi Sekjen PBB untuk melakukan advokasi global terkait dengan dampak perubahan iklim dengan melakukan upaya mengurangi emisi karbon yang dihasilkan oleh kota-kota besar. Seperti diketahui, Gubernur Anies Baswedan memberikan 2 usulan penting pada PBB dalam upaya melakukan pencegahan dampak dari perubahan iklim. Hal ini disampaikan oleh Anies langsung kepada Sekjen PBB Antonio Guterres dalam virtual forum bertajuk Dialogue Between C40 Mayors and UN Secretary General Advancing Carbon Neutrality and Resilient Recovery for Cities and Nations, di mana digelar pada hari Jumat 16 April malam hari. Anies mengatakan PBB memiliki peran yang besar dan strategis untuk membantu dan mendukung program pengurangan emisi karbon serta dampak mengatasinya dari perubahan iklim sehingga dapat tercipta lingkungan hidup yang lebih baik. Izinkan saya untuk mengutarakan beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh kota dan Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB memiliki peran yang sangat besar untuk membantu kota-kota dunia. Pertama-tama, PBB dapat mendorong negara untuk mengakui pencapaian aksi iklim yang dilakukan pada tingkat kota dan itu perlu dihitung sebagai bagian dari National Determined Contribution atau NDC dari aksi iklim. Selain itu, kata Anies, PBB bisa mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan di kota-kota dunia. Kedua, dalam kapasitas PBB juga mampu meminjamkan tangan untuk mendorong terjadinya integrasi vertikal dan horizontal pada tingkat aksi serta kebijakan. Dan terakhir, dalam rangka menuju COP26, PBB dapat mendulang dukungan ke negara-negara untuk mengembangkan arsitektur dan struktur pendanaan yang komprehensif untuk menerjemahkan manfaat yang diperoleh pemerintah nasional pada forum global untuk dieksekusi pada level lokal. Pada kesempatan itu, Anies juga menekankan kembali peran pemerintah kota untuk memastikan lingkungan yang ditinggali warganya layak dan berketahanan. Kota-kota di seluruh dunia telah melakukannya dengan berkomitmen dan mengalokasikan sumber daya untuk membuat rencana aksi iklim dan melakukan implementasi aksi iklim dalam strategi transportasi, tata bangunan, dan mempromosikan energi bersih dan banyak lagi. Anies juga turut menjelaskan bahwa Jakarta juga telah berkomitmen dan mengerjakan berbagai aksi iklim, bahkan Jakarta sendiri telah memiliki target zero emission pada tahun 2050.